Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengoptimalan media digital manajemen pemasaran industri untuk pemasaran B2B. Di sini ada Septa Atriana dengan NIM akhir 164, ada Bahtiar Yusuf Setiawan NIM akhir 166, ada Abdillah Fatur Rahman NIM akhir 169, ada Risti Rismayanti NIM akhir 179, dan Triadi Mulyibowo NIM 191. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada isu. Peran media digital dalam pemasaran B2B telah mendapatkan daya tarik dengan akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kerangka kerja yang komprehensif tentang penggunaan dan nilai media ini belum dikembangkan, membuat para ahli B2B tidak yakin tentang keefektifannya. Faktanya, apakah media digital dapat berdampak pada pengembangan bisnis dan proses pemasaran untuk mencakup kinerja yang lebih tinggi masih belum jelas. Selain itu, ada kekurangan penelitian terkait dampak media yang berbeda terhadap peningkatan proses dan hasil pemasaran untuk menghasilkan peluang. Untuk memberikan panduan bagi praktisi, kami mempertimbangkan proses pemasaran di industri perangkat lunak global dengan meneliti pengalaman praktisi. Penelitian ini mengembangkan alat penilaian untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan proses pemasaran dan media digital. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana media digital berdampak pada siklus proses pengembangan bisnis B2B dalam hubungannya dengan pemasaran dan penjualannya. Langsung ada latar belakang, meningkatnya globalisasi dan persaingan ketat dalam industri perangkat lunak menurut Bring 2017 memaksa vendor untuk meninjau dan mendesain ulang rutinitas pemasaran mereka. Seringkali ada kekurangan strategi yang jelas tentang bagaimana organisasi dapat menyelaraskan fungsi pemasaran, pengembangan bisnis, dan penjualan yang tersembunyi. Penting untuk meninjau, mendesain ulang, mengoordinasikan pemasaran dengan fungsi terkaitnya. Misalnya, kegiatan tradisional seperti pengadilan dingin berdasarkan database usang dapat diganti sementara yang lain. Misalnya, pertemuan tatap muka tampaknya tidak. Selain itu, masih belum jelas sejauh mana media digital harus diintegrasikan dengan media tradisional dalam pemasaran industri. Matt Rodriguez, Peterson, dan Greenspan 2012 menyarankan campuran kedua media. Yang pertama, untuk memungkinkan pemasaran dan fungsi terkaitnya bertindak lebih efisien. Yang kedua, untuk membina hubungan pelanggan yang efektif. Yang ketiga, untuk mempengaruhi kinerja, memenangkan bisnis baru atau bisnis lanjutan. Meskipun demikian, para sarjana tidak dapat mengukur dapat yang tepat dari kegiatan ini. Ada gap teoritis di sini, yaitu meningkatnya globalisasi dan persaingan ketat dalam industri perangkat lunak untuk terus meninjau dan mendesain ulang rutinitas pemasaran mereka. Seringkali ada kekurangan strategi yang jelas tentang bagaimana organisasi dapat menyelaraskan fungsi pemasaran, pengembangan, bisnis, dan penjualan yang tersembunyi. Lalu ada gap empirisnya. Temuan mereka menunjukkan bahwa eksekutif senior masih jarang terlibat dalam media digital karena manfaat yang tidak pasti yang mereka rasakan. Melihat kesenjangan yang cukup besar dalam penggunaan strategi media digital di Belgia dibandingkan dengan perusahaan B2B Belanda, Inggris, dan AS. Ada identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja fase kritis dari proses pengembangan bisnis. Yang kedua, bagaimana pengaruh media digital terhadap pengembangan bisnis dalam hubungan dengan pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, ada platform media digital tertentu yang diterapkan dalam fase individu dan seluruh proses. Yang terakhir, ada apa dampak akhir media digital dalam proses pengembangan bisnis terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada grand theory. Manajemen pemasaran adalah proses dalam menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan dalam pemasaran yang mencakup ide-ide, barang dan jasa yang berdasar pertukaran dengan tujuan untuk menghasilkan kepuasan konsumen dan tanggung jawab produsen. Lalu selanjutnya kinerja bisnis. Penggunaan teknologi digital meningkatkan kinerja berbasis proses dengan kondisi efisien, yaitu melakukan kegiatan dengan cara yang lebih tepat waktu dan lebih murah. Misalnya, eksekutif yang paham teknologi cenderung mengumpulkan dan mengambil intelijen bisnis secara lebih efisien
dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang menguasai teknologi. Kinerja bisnis dalam arti sempit berdasarkan diferensiasi antara komponen berorientasi proses, yaitu efisiensi, dan komponen yang berhubungan dengan hasil, yaitu efektivitas, yang sebagian besar didukung dalam literatur. Kinerja bisnis merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Voss dan Voss tahun 2000 mendefinisikannya sebagai usaha pengukuran tingkat kinerja meliputi omset penjualan, jumlah pembeli, keuntungan, dan pertumbuhan penjualan. Lalu selanjutnya, middle range theory. Yang pertama, media digital sebagai penghubung antara pemasaran, dan penjualan. Tujuan akhir dari teknologi canggih dalam pemasaran B2B adalah untuk mengoptimalkan prosesnya serupa dengan pengembangan bisnis, sehingga membangun hubungan yang dapat dipercaya, mengambil informasi yang relevan, dan menghasilkan prospek dan peluang baru. Lalu, tidak adanya definisi pengembangan bisnis. Studi terbaru dalam industri perangkat lunak dan biotek mengeksplorasi fungsi pengembangan bisnis dari perspektif kewirausahaan dan strategis, tetapi gagal untuk mengenali pentingnya mengidentifikasi dan mendefinisikan proses operasi untuk mengintegrasikan media digital. Lalu selanjutnya, industri perangkat lunak. Kami memilih industri perangkat lunak sebagai konteks karena alasan berikut. Alasan yang pertama, perusahaan B2B dari industri perangkat lunak seperti IBM, Microsoft, Dassault Systèmes, dan SAP mempelopori digitalisasi. Dan karena itu lebih mungkin memahami pentingnya media digital. Kedua, penelitian mendasar dalam pengembangan bisnis berpusat di sekitar industri ini. Dan terakhir, pengalaman latar belakang penulis utama dalam ERP terkait MIS dan konsultasi perangkat lunak digital, pihak ketiga, dan organisasi vendor. Lalu media digital dan pengembangan bisnis B2B. Demikian pula, dampak media digital masih belum dapat ditentukan. Literatur pemasaran menunjukkan bahwa media digital ada dalam agenda semua orang, dianggap sebagai revolusioner dan evolusioner untuk pemasaran hubungan. Studi terbaru meneliti dampak media digital dalam B2B atau integrasinya dengan teknologi CRM untuk meningkatkan proses dan kinerja dalam B2B kinerja. Namun, pemahaman tentang kombinasi media mana yang paling dianggap efektif dalam proses B2B tertentu belum dipelajari. Demikian juga, studi ini kurang menentukan platform digital dan menugaskannya ke fase proses tertentu. Lalu selanjutnya, applied theory, penggunaan bisnis media digital. Hasil studi percontohan mengungkapkan bahwa mayoritas eksekutif menganggap situs jaringan profesional sangat penting untuk mengembangkan modal sosial. Sumber daya yang berdampak pada berbagai pengetahuan dengan ikatan sosial yang melekat, saling percaya, dan nilai bersama. Dan untuk menghasilkan bisnis baru, para eksekutif jarang menggunakan platform lain. Lalu selanjutnya, pengembangan bisnis sebagai fungsi penghubung. Terdapat hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Untuk hipotesis yang pertama, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada fase pertama proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial. Lalu untuk hipotesis kedua, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada fase kedua proses pengembangan bisnis, yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Kedua hipotesis dapat dibenarkan atas dasar teori kehadiran sosial atau pengungkapan diri. Lalu selanjutnya, kinerja bisnis. Penggunaan teknologi digital meningkatkan kinerja berbasis proses dengan kondi efisiensi, yaitu melakukan kegiatan dengan cara yang lebih tepat waktu dan lebih murah. Lalu industri perangkat lunak atau lingkungan. Tantangan utama untuk pasar perangkat lunak termasuk persaingan yang ketat dari pemain global dan pasar yang ramai dari vendor lokal yang sering menawarkan harga yang lebih rendah. Lalu selanjutnya, hipotesis penelitian ada 8. Untuk hipotesis yang pertama, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada pertama fase proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial.
Lalu untuk hipotesis kedua, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada kedua fase proses pengembangan bisnis, yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Lalu, hipotesis ketiga, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada ketiga fase proses pengembangan bisnis, yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola 8 hubungan yang ada. Lalu hipotesis keempat, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada keempat fase proses pengembangan bisnis, yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Lalu hipotesis kelima, ada hubungan positif antara penggunaan media digital yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial dan kinerja bisnis. Lalu hipotesis keenam, ada hubungan positif antara penggunaan media digital yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis, yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan dan kinerja bisnis. Lalu hipotesis ketujuh, ada hubungan positif antara penggunaan media digital yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis, yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada dan kinerja bisnis. Lalu yang terakhir, hipotesis ke-8, ada hubungan positif antara penggunaan media digital yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis, yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang dan kerja bisnis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya itu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diteliti, yang diantaranya yaitu variabel independen, yaitu 4 fase proses pengembangan bisnis, yang dimana identifikasi dan prospek pembelian, berbagi informasi dan menjaga pengetahuan, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada, meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Nah, untuk variabel dependennya sendiri itu ada kinerja bisnis dan terdapat anteseden, yaitu penggunaan media digital. Nah, di sini ada model penelitiannya yang digunakan, bisa dilihat. Oke. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan dengan cara wawancara semi terstruktur dan juga melakukan penyebaran kuesioner. Untuk teknik analisis datanya sendiri terdapat 2, yaitu confirmatory factor analysis serta exploratory factor analysis. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4, di mana hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tahapan proses pengembangan bisnis B2B, di mana pertanyaan penelitian RQ1 berkaitan dengan siklus proses pengembangan bisnis dalam model konseptual seperti gambar 1, berdasarkan literatur dan studi percontohan. Fase-fase berikut dikenali sebagai yang pertama identifikasi dan prospek pembeli potensial, yang kedua berbagi informasi dan menjaga pengetahuan, yang ketiga membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada, dan yang keempat meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Nah, model persamaan struktural sebagian besar mendukung klasifikasi ini. Yang berikut adalah estimasi waktu siklus proses bisnis B2B, di mana di sini gambarnya menjelaskan rata-rata waktu siklus proses bisnis dalam literatur dan survei. Lalu selanjutnya ada campuran media yang disukai dalam pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan bisnis to bisnis. Lalu ada interaksi antara media digital dan tradisional. Dalam tabel 41.2.1 tadi menunjukkan untuk semua responden pada tingkat yang lebih terperinci bahwa khususnya tatap muka dan dari mulut yang direkomendasikan tradisional adalah di antara sumber informasi yang paling sering disebutkan. Penting untuk
pengambilan keputusan B2B. Meskipun penggunaan media digital telah menjadi penting, penggunaan media tradisional masih dipandang lazim. Alasan lain mengapa media tradisional tetap penting adalah pertukaran antara media digital dan interaksi tatap muka. Sementara media digital mengelola hubungan pembeli vendor dengan lebih baik. Penurunan terkait dalam interaksi tatap muka berdampak buruk pada kualitas hubungan ini. Selanjutnya, mengidentifikasi rangkaian platform media digital yang relevan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian RQ3 dengan mengatasi kesenjangan dalam literatur, kami mengidentifikasi platform media digital atau DMP yang sangat cocok untuk proses bisnis. Survei mengungkapkan klasifikasi berikut. Untuk DMP1, situs jaringan profesional misalnya seperti LinkedIn ID. Lalu untuk DMP1 seperti situs web dan blog perusahaan. Untuk DMP3 seperti sistem CRM, misalnya kayak tenaga penjualan, dan di MP4 seperti YouTube. Klasifikasi ini membantu menciptakan digital bisnis relevansi. Lalu selanjutnya ada tabel 4.1.4.1 indeks DBR untuk setiap fase proses BD di semua platform media digital. Lalu selanjutnya ada indeks DBR untuk setiap platform media digital di semua fase proses. Lalu ada tabel selanjutnya, relevansi platform media digital dalam fase proses pengembangan bisnis. Lalu selanjutnya ada manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja. Pertanyaan penelitian RQ4 melihat efek dari terlibat dalam media digital, manfaat dan dampak deterministik atau yang dirasakan, dan probabilistik atau yang diharapkan dari penggunaan media digital pada percepatan proses dan dampak pada kinerja dalam 1 tahun fisikal, diakui oleh mayoritas 81,9% vendor dengan median di dalam kurung di antara 5% dan 10% lebih berdampak. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sampel pembeli untuk media digital dibandingkan dengan responden vendor dan pihak ketiga. Oleh karena itu, rekomendasi strategis lainnya adalah membangun kesadaran akan relevansi media digital di kalangan pembeli untuk menutup kesenjangan ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian bab 5, yaitu penutup. Itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pada penelitian ini berfokus pada penggunaan bisnis media digital dengan fungsi antarmuka dengan pengembangan bisnis dan mempertimbangkan dampak potensial pada proses dan kinerja menurut YNN dan kawan-kawan, dan terdapat manfaat teoritis dan juga praktis, yaitu mengidentifikasi 4 fase proses dan media digital yang sangat cocok di antara banyak platform yang tersedia, menyediakan format yang memberikan manfaat atau berguna untuk meningkatkan organisasi pemasaran. Namun, pada penelitian ini juga terdapat keterbatasan dan studi lebih lanjut. Keterbatasannya itu, penelitian ini dapat ditemukan dalam pendekatan regional. Kami melakukan survei kami pada skala global dan memasukkan 3 wilayah signifikan yang menambah kebermaknaan hasil. Namun, data yang diabaikan dari luar target geografi memberikan generalisasi yang terbatas. Studi lebih lanjut disarankan untuk mencakup pasar negara berkembang dengan kekhasan budaya masing-masing, misalnya wilayah Brazil, Rusia, India, dan Cina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.